Pada pertemuan kedua atau week kedua ini saya akan membahas tentang tautologi dan kontradiksi. Apakah itu tautologi? Tautologi adalah sebuah proposisi majemuk atau kompleks. Masih ingat ya? Apa itu proposisi kompleks? Yaitu yang terdiri dari lebih dari satu proposisi atom atau dasar yang selalu bernilai benar dalam semua keadaan. Artinya apa? Nilai akhirnya itu harus benar semuanya. Tidak boleh ada satu pun yang salah. Maka itu disebut tautologi. Sebaliknya, kontradiksi adalah sebuah proposisi majemuk atau kompleks yang selalu bernilai salah dalam semua keadaan. Artinya apa? Bahwa nilai akhirnya itu adalah salah semua, tidak boleh ada satu pun yang bernilai benar. Maka dia disebut kontradiksi. Jadi tolong diingat-ingat, kalau tautologi itu semuanya benar, hasilnya semuanya benar, sedangkan kalau kontradiksi adalah hasilnya semuanya salah. Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita akan lihat ya, tautologi, bahwa ingat bahwa hasil akhirnya kebenaran akhir masing-masing baris itu harus benar semua. Oke, ini adalah contoh proposisi P atau negasi P. Nah, kita lihat hasilnya di sini benar semua. Karena cuma ada satu proposisi yaitu P, maka Anda cuma 2/1, maka cuma ada 2 baris yaitu benar dan salah. Sedangkan negasi P nilainya salah benar, sedangkan P atau negasi P kita lihat baris pertama itu benar, baris kedua benar. Karena hasil akhirnya itu benar semua, maka ini disebut tautologi. Sedangkan kontradiksi itu menggunakan tabel, kalau kita lihat dengan menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Ingat, hasil akhirnya harus salah semua. Nah, di sini contohnya adalah P dan negasi P. Oke, hanya ada satu proposisi dasar di sini yaitu P, maka 2/1, maka cuma ada 2 baris, benar dan salah. Sedangkan negasi P itu salah benar, maka hasil akhirnya P dan negasi P itu yang baris pertama adalah salah, yang kedua salah benar itu adalah salah. Nah, kita lihat hasil akhirnya ini semuanya salah, maka dia disebut kontradiksi. Ekivalen. Dua buah proposisi itu dikatakan sama atau ekivalen apabila nilai kebenaran dari kedua proposisi tersebut sama. Jadi perhatikan warna merah ya, yang saya warna merah harus sama, diingat-ingat. Nah, ini adalah contoh, ada 2 contoh. Yang pertama P, ia dilahirkan tahun 1934. Sedangkan yang Q, ia berumur 60 tahun pada tahun 1994. Ini sama. Contoh kedua, Ani lahir tahun 1980. Sedangkan yang Q, Ani tahun ini berumur 40 tahun. Nah, ini ekivalen. Selanjutnya, dengan menggunakan tabel kebenaran, kita akan cek apakah dua proposisi bersifat ekivalen atau tidak. Ingat, yang dilihat adalah hasil akhir. Perhatikan hasil akhir dari dua proposisi tersebut. Nah, simbolnya ekivalen itu adalah garis 3 ini. Diingat-ingat ya, itu simbol ekivalen. Oke, contohnya P itu ekivalen dengan negasi dari negasi P. Saya rasa ini ya benar sih, pasti ya, karena negasi dari negasi P. Tapi kita perlu buktikan dengan tabel kebenaran. P, kita lihat hanya ada 2 baris, P dan benar dan salah. Negasi P salah benar, dan negasi P benar salah. Nah, kita cek apakah P yang saya beri warna hijau, perhatikan P itu benar salah, negasi P itu juga benar salah. Maka karena nilainya betul-betul sama, nilai akhirnya ini sama antara P dengan negasi P,
maka dia disebut ekivalen. Selanjutnya ini adalah ekivalensi logika yang perlu Anda ketahui. Saya rasa ini Anda bisa mengerti ya, masing-masing ini bisa Anda hafalin juga tapi mestinya Anda mengerti ini kenapa kok ini ekivalen, yang kiri ekivalen dengan yang kanan. Oke, yang pertama kita lihat negasi dari negasi P itu akan sama dengan atau ekivalen dengan P. Itu sudah pasti. Kalau tidak percaya, Anda bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Yang kedua, P atau Q itu sama dengan Q atau P. Jadi dibolak-balik sama. P dan Q itu juga akan ekivalen dengan Q dan P. Nah, yang keempat, P dan Q dan R itu pasti ekivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Jadi apabila kalau yang sebelah kiri itu yang dikurung itu P dan Q, yang sebelah kanan Q dan R itu akan sama ekivalen. Sama dengan yang nomor 5, P atau Q atau R, di mana yang kiri itu P atau Q-nya yang diberikan tanda kurung, itu akan sama dengan P atau Q atau R, di mana Q sama R yang diberikan tanda simbol kurung. Nah, yang ini yang penting, negasi dari dalam kurung P atau Q ini sama dengan negasi P dan negasi Q. Ingat, hati-hati, tandanya berubah. Jadi negasi dalam kurung P atau Q itu akan ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Bukan atau ya, dan. Yang berikutnya, negasi dalam kurung P dan Q ini juga akan ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi, saya ulangi, negasi dalam kurung P dan Q ini akan ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi, dua paling bawah ini tolong diingat-ingat. Selanjutnya, apabila P dan dalam kurung Q atau R ini akan ekivalen dengan P dan Q kurung atau P dan R, kayak perkalian biasa gitu ya. Jadi kayak perkalian matematika. Jadi P dan dalam kurung Q atau R itu ekivalen dengan P dan Q kurung atau P dan R kurung. Sebaliknya juga sama, bawahnya P atau dalam kurung Q dan R itu akan sama atau ekivalen dengan P atau Q dikurung dan P atau R dikurung. Jadi ini sama ya. Berikutnya P atau P ya pasti akan sama dengan P. P dan P juga sama dengan P atau ekivalen dengan P. Jika P maka Q itu juga akan ekivalen dengan negasi P atau P atau Q. Ini tolong diperhatikan. Anda kalau nggak percaya juga bisa buat tabel kebenarannya. Saya ulangi, jika P maka Q itu akan ekivalen dengan not P atau negasi P atau Q. Selanjutnya, jika P maka Q juga akan ekivalen, akan sama dengan negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Jadi, tolong diingat-ingat dua paling bawah, tapi yang dua atas juga penting ya. Jadi, plus slide sebelumnya. Jadi, hati-hati untuk yang jika implikasi jika P maka Q ada dua kemungkinan yang sama, negasi P atau Q, atau yang berikutnya jika negasi Q maka negasi P. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inferensi. Apakah inferensi itu?
Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, jadi nanti saya akan memberikan Anda beberapa proposisi dan silahkan untuk disimpulkan apakah hasilnya valid atau invalid. Nah, oke, saya akan berikan contoh pada slide berikutnya. Sebelum saya memberikan contoh, saya akan menjelaskan dulu tentang argumen. Apakah argumen itu? Argumen adalah barisan proposisi yang ditulis sebagai berikut ini. Kita lihat P1, P2 sampai Pn. Nah, P1 sampai Pn itu disebut dengan hipotesis. Jadi ada sebuah argumen gini, sebenarnya argumen yang pertama seperti ini, kedua seperti ini. Nah, terus konklusinya apa? Oh, konklusinya adalah Q. Nah, Q itu disebut konklusi. Jadi simbol segitiga titik 3 ini, titik yang membentuk segitiga itu dibacanya adalah jadi atau kesimpulan atau konklusi. Suatu argumen dikatakan valid jika konklusi benar, di mana semua hipotesisnya pasti benar. Sebaliknya, jika semua hipotesis benar tetapi konklusinya yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid. Perhatikan bahwa kata valid itu tidak sama maknanya dengan benar atau true. Jadi beda ya. Jadi nanti kita lihat. Tapi yang pasti adalah valid itu artinya ini ya, konklusinya benar dari hipotesa yang benar. Sebaiknya jika hipotesanya benar tapi konklusinya salah, maka itu dikatakan invalid. Nah, bagaimanakah menentukan ini? Untuk mengecek suatu argumen merupakan proposisi yang valid, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan hipotesa dan konklusi proposisinya. Tentukan dulu hipotesanya P1 sampai Pn dan Q-nya apa? Konklusinya apa? Ya, seperti slide sebelumnya. Jadi Anda harus bisa menentukan P1, P2, P3 sampai Pn dan Q-nya, konklusinya apa. Selanjutnya, Anda harus membuat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan konklusi. Setelah itu, Anda cek hasil akhirnya. Apabila semua nilai konklusi benar, maka argumen ini adalah valid. Sebaliknya, jika di antara baris tersebut ada baris yang nilainya salah, tidak harus salah semua ya, tapi ada salah satu, salah dua, salah tiga yang nilainya salah, maka argumen tersebut invalid atau tidak valid. Saya ulangi, apabila nilai akhir semuanya benar, maka itu argumen itu adalah valid. Akan tetapi ada minimum satu saja yang nilainya salah, maka dia tidak valid atau invalid. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Tentukan apakah argumen di bawah ini valid atau tidak valid. Di mana ada P, jika P maka Q, terus kesimpulannya Q. Oke, kita lihat slide. Ini penyelesaian. Seperti diketahui bahwa pada contoh tersebut sebelumnya, pada saat sebelumnya ada dua hipotesa. Hipotesa 1 itu P. Hipotesa yang kedua jika P maka Q. Jadi ada dua ya. Kan langkah pertama kita harus menentukan hipotesanya dulu ada berapa. Ada dua. Dan konklusinya atau kesimpulannya jika maka Q gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah atau konklusinya adalah Q. Nah, sesuai dengan algoritma yang ada di slide sebelumnya, setelah Anda menentukan hipotesa, maka berikutnya adalah Anda membuat tabel kebenaran. Ingat tadi ada dua hipotesa, yaitu P
Yang kedua, jika P maka Q. Nah, antara hipotesa 1, 2, 3 sampai N, Anda harus sambungkan dengan simbol atau dengan operator dan. Ya, seperti di sini pada kolom ke 1, 2, 3, 4. Pada kolom keempat Anda lihat bahwa antara hipotesa pertama dengan hipotesa kedua itu dihubungkan dengan operator dan. Ya, jadi perhatikan, karena pada contoh pada slide sebelumnya ada 2 proposisi P dan Q, maka 2 pangkat 2, maka ada 4 baris benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Maka yang harus Anda lakukan sekarang adalah Anda harus mencari jika P maka Q. Karena P-nya, hipotesa pertama kan P itu sudah ada, kolom P sudah ada. Maka P, Anda cari P, jika P maka Q. Kita cek, benar-benar jadi benar, benar salah salah, salah benar benar, salah salah benar. Nah, setelah Anda mendapatkan jika P maka Q, maka setelah itu disambungkan dengan hipotesa yang pertama. Karena hipotesa pertama cuma P, maka Anda langsung P dan dalam kurung jika P maka Q. Nah, sekarang Anda cek kolom P dengan kolom jika P maka Q. Oke, 2 kolom ini dicek dan dengan operator dan. Benar dan benar jadi benar, benar dan salah jadi salah, salah dan benar jadi salah, salah dan benar jadi salah. Nah, selanjutnya antara hipotesa dengan konklusi Anda sambungkan dengan implikasi. Ya, pada kolom terakhir kita lihat bahwa semua hipotesa yang sudah disambungkan dengan operator dan itu dibuat implikasi dengan konklusi. Jadi jika ini semua maka Q adalah konklusinya. Maka kita cek kolom keempat dengan kolom kedua. Oke, jika benar maka dia benar. Jika baris kedua, jika salah maka dia salah, benar. Baris ketiga, salah, benar, maka dia benar. Baris keempat, salah, salah, maka dia benar. Nah, kita cek hasilnya sekarang. Ternyata semua nilainya 4 baris ini benar. Nah, karena semua konklusi bernilai benar, maka argumen tersebut valid. Apabila ada satu saja yang nilainya salah, at minimum 1, ya, bisa 1, bisa 2, bisa semuanya, maka dia disebut invalid. Baik, untuk contoh yang kedua, tentukan apakah argumen di bawah ini valid atau tidak valid. Oke, seandainya saya punya kasus seperti ini. Hipotesa pertama, jika anak itu tidak belajar, dia tidak naik kelas. Hipotesa kedua, jika anak itu tidak naik kelas, dia tidak bahagia. Kesimpulannya, anak tidak belajar, maka tidak bahagia. Oke, benar. Apakah argumen ini valid atau tidak valid? Kita harus buktikan dengan tabel kebenaran. Maka, Anda harus mensimpulkan setiap kalimat dengan satu proposisi. Oke, seandainya saya menggunakan simbol P untuk anak itu tidak belajar. Jadi kita ambil preposisi dasarnya atau atomnya. Oke, kalimat pertama adalah anak itu tidak belajar. Saya simbolkan dengan P. Selanjutnya apalagi? Tidak naik kelas. Dia tidak naik kelas, saya simbolkan dengan Q. Ada lagi tidak bahagia. Ya, jadi yang ini anak tidak naik kelas sudah, dia tidak bahagia itu satu proposisi sendiri, dia tidak bahagia. Nah, kesimpulannya, setelah kita punya 3 proposisi ini, maka kita tentukan mana hipotesa 1, hipotesa 2, dan kesimpulannya. Yang pertama,
Jika anak itu tidak belajar, maka dia tidak naik kelas. Maka kita tuliskan P, jika P maka Q. Karena P itu adalah tidak belajar, Q itu tidak naik kelas. Jika P maka Q. Hipotesa kedua, jika anak itu tidak naik kelas maka dia tidak bahagia. Maka jika Q maka R. Karena dia tidak naik kelas, dia tidak bahagia. Nah, kesimpulannya anak tidak belajar maka tidak bahagia. Jika anak tidak belajar P, maka dia tidak bahagia. P maka R. Oke, setelah kita mendapatkan ini semua, simbol ini, maka kita siap untuk membuat tabel kebenaran. Ingat, antara hipotesa disambungkan dengan operator dan. Sedangkan untuk konklusi disambungkan dengan implikasi. Maka hasilnya adalah tabel kebenarannya kita bisa lihat pada slide. Baik, untuk tabel kebenarannya sekarang karena kita punya 3 proposisi yaitu P, Q, dan R, maka kita akan punya 8 baris. Dari mana? 2 pangkat 3, jadi ada 8 baris. Maka kita tulis kolom pertama P, kolom kedua Q, kolom ketiga R. Nah, setelah itu P, biasanya saya kalau nulis benar 4 kali untuk kolom P ya, benar 4 kali, salah 4 kali. Setelah itu untuk Q, benar 2 kali, salah 2 kali, benar 2 kali, salah 2 kali. Untuk R, masing-masing 1 kali, benar salah sampai baris ke-8. Oke, setelah kita menuliskan kolom 1 P, 2 Q, 3 R, maka berikutnya kita tulis untuk hipotesa pertama. Jika P, maka Q. Nah, oleh karena itu untuk menentukan nilai ini, kita melihat kolom pertama dan kolom kedua. Hasilnya kita lihat benar-benar, salah-salah, benar 4 kali. Selanjutnya kita pindah ke hipotesa kedua. Jika Q maka R, maka kita melihat kolom kedua dan kolom ketiga. Ya, hasilnya benar salah, benar 3 kali, salah, benar 2 kali. Nah, seperti saya beritahu pada slide sebelumnya, seperti saya sudah infokan bahwa semua hipotesa akan digabungkan dengan logika operator dan. Oleh karena itu kolom keempat dan kolom kelima digabungkan dengan operator logika yaitu dan. Hasilnya benar, salah, 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 benar, salah, benar, benar. Nah, untuk berikutnya konklusi. Konklusi itu jika P maka R. Maka kita melihat kolom ke-1 dan kolom ketiga. Nah, kita akan cek hasilnya adalah benar, salah, benar, salah, benar 4 kali. Nah, untuk hasil akhirnya, semua hipotesa yang sudah digabungkan dengan dan itu, ya, jika semua hipotesa, maka konklusi. Maka pada kolom terakhir itu adalah Anda gabungkan dari semua hipotesa yang sudah Anda gabungkan dengan operator dan dengan implikasi disambungkan dengan operator implikasi pada konklusi, yaitu konklusinya adalah jika P maka R. Maka bisa Anda lihat pada kolom terakhir paling kanan. Jadi jika semua hipotesa maka konklusi. Maka yang harus Anda lihat adalah kolom ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan kolom ke 7. Nah, dengan digabungkan dengan operator implikasi ya. Maka jika kolom 6 maka kolom 7. Ya, kolom 7 adalah kesimpulan. Hasilnya kita bisa lihat benar semuanya. Ya, tidak ada satupun yang salah. Sehingga karena semua konklusi bernilai benar, maka bisa disimpulkan bahwa argumen tersebut adalah valid. Nah, untuk materi minggu kedua, saya akhiri sampai di sini.
Nanti akan ketemu saya lagi saya akan berikan langsung contoh-contoh latihan yang banyak supaya Anda terbiasa dengan bagaimana menyimpulkan dari hipotesa yang sudah saya berikan.